lelaki tua itu meninggalkan kedai, Xiao Yan dan yang lainnya membuka pintu dan melangkah ke kedai. Tetapi Xiao Yan menemukan bahwa fluktuasi aliran darah juga menghilang. Tiba-tiba Xiao Yan berpikir bahwa kelompok etnis tertentu telah pergi dengan tergesa-gesa, tanpa berpikir dengan hati-hati, melihat ke pub di depannya. Di dalam kedai, lampunya redup, dan para tamu seperti awan. Meja-meja dikelilingi oleh 3 atau 5 orang, dan makanan serta pariwisata tumpang tindih. Melihat Xiao Yan dan yang lainnya masuk, sesekali seseorang melihat ke atas dan melirik, tetapi tidak terlalu memperhatikan, dan buru-buru masuk ke Qiong Yuyu, Jiu Yuyu Huan. Pramusaji yang terekspos bolak-balik melewati kerumunan seperti kupu-kupu, meninggalkan gelombang erangan. Penggemar emas mabuk kertas akan selalu menjadi tema kedai yang sama. Menyipitkan mata, Xiao Yan melihat sekeliling kedai selama seminggu, dan akhirnya berhenti di sudut tempat Yi Bocheng duduk. Penjaga toko sedang mengemas kendi kosong di meja. Untuk sesaat, Xiao Yan menarik pandangannya dan tidak menemukan lelaki tua yang digambarkan oleh gadis dari Little Mercenary Guild. Dia bingung, dan teman pub menyapanya, "Nak, apakah kamu ingin tinggal atau makan? Makan malam dulu." Xiao Yan menjawab dengan lemah, langsung pergi ke sudut dan duduk. Ini pertama kalinya beberapa anak laki-laki datang ke toko. Hidangan khas toko adalah kepala singa rebus, sup Jasper 8 harta karun, pangsit gunung berapi. Aku tidak tahu apa yang diinginkan anak laki-laki itu. Pria itu berkata dengan penuh kasih sayang. Hanya sedikit. Xiao yang sedikit tersenyum, tidak menyangka ada hidangan yang begitu elegan di kedai kecil itu. "Bung, aku ingin bertanya tentang seseorang." "Apakah kamu kenal Yi Bocheng?" Pria itu mengangguk seperti bawang putih. Ketahuilah, lelaki tua yang berendam di toples anggur sepanjang hari. Dia sering berkunjung ke sini. Menantu laki-laki ingin datang ke kedai kami, dan dia akan melakukannya datang dan minum beberapa jam setiap hari. Sayangnya, saya pulang lebih awal hari ini, dan tidak ada yang tahu keberadaannya setelah meninggalkan kedai. Akan lebih baik jika putranya tinggal di restoran kami. Dia pasti akan datang lagi lain kali. Dikatakan bahwa Xiao yang sedikit tersesat. Meskipun dia tahu bahwa teman-temannya ingin melakukan bisnis mereka, tidak ada cara lain untuk membicarakannya dengan orang banyak, jadi dia harus tinggal di sebuah bar. Sudah larut. Meskipun saya tahu keberadaan Yi Bocheng, tetapi mengingat perjalanan hari ini, Xiao Yan agak tersesat, mengambil sebotol anggur, menyapu atap, dan menatap matahari terbenam. Xiao Yao tidak jauh dari kota, dan mereka bertiga berhadapan muka dengan mata kekar. Mata Xiao Yao menyipit tajam, menyadari bahwa ketiga pria di seberang jalan itu sedang berlibur bersama dirinya sendiri. Kepala kelompok tentara bayaran pejuang perang, Ming Tian, dan 2 wakil kepala keduanya adalah Kaisar Mendiang Bintang 4. Ketiganya juga mengenali Xiao Yao dan segera mengepung mereka, mengeluarkan senjata mereka satu demi satu dengan mata galak, tetapi mereka tidak segera bertindak dan tampak ketakutan. "Pak Tuai, ini benar-benar jalan yang sempit. Aku bertemu denganmu lagi di sini. Mengapa kamu berakhir seperti ini?" "Haha." Tian-Tian berkata dengan ironis, tertawa di kedua sisi, dan sangat arogan. Xiao Yao tidak mengatakan sepatah kata pun, dan diam-diam berduka di dalam hatinya. "Saya tidak berharap untuk bertemu musuh-musuhnya di sini. Pada saat itu, kamu memimpin bawahanku untuk merebut Warcraft Bintang 5-ku, dan melukai banyak saudara dari Sanming Mercenary Corps. Sekarang Chang Tian memiliki mata untuk membiarkanmu jatuh ke tanganku." Ming Tian berkata dengan galak, "Ming Tian, jangan biarkan darahmu memuntahkan orang. Di masa lalu, Korps Tentara Bayaran Sanming MU yang menyerang kami dan ingin mengambil jarahan yang kami buru, tetapi sekarang mereka menggigit kami. Bisakah kelompok tentara bayaran Zanmingmu menjadi lebih tercela?" Paru-paru Xiao jauh diledakkan, dan pihak lain memutarbalikkan fakta dan memfitnah reputasi resimen tentara bayaran. Bahkan jika resimen tentara bayaran dibubarkan sekarang,
Kehormatan itu berhutang budi dan tidak boleh dicemarkan. Hei, tidak ada dari kita yang melawan kita akan berakhir dengan baik. Mingtian tidak menyangkal fakta, tetapi mencibir. Sekarang kamu sepertinya tidak stabil, Pak Tua, saudara, kesempatan yang diberikan Tuhan, hahaha. Mendengar itu Xiao Yao terkejut di dalam hatinya, dan kekuatannya yang menurun masih terlihat. Tampaknya kehidupan lama ini akan mengejutkan di sini hari ini. Melarikan diri. Xiao Yao menggelengkan kepalanya, belum lagi apakah dia bisa lolos dari pengepungan 3 kaisar bintang 4. Jika resimen tentara bayaran prajurit menghina rezim tentara bayarannya, dia harus bertarung, bahkan jika dia mati. Juga harus berjuang sampai mati. Gambar bisa hilang, tapi tulang punggungnya tidak bisa hilang. Xiao Yao tidak berbicara omong kosong. Dia perlahan mencabut tombak dari Najie, dan sosoknya tampak semakin tinggi. Pria yang memperjuangkan kehormatan selalu yang paling tampan. Matahari terbenam memancarkan sedikit cahaya keemasan pada Xiao Yao. Situasinya tidak menguntungkan, Xiao Yao menyerang lebih dulu, todongan senjata yang gemetar bersiul, menembus langit dada Mingtian. Cahaya dari todongan senjata memancarkan sedikit cahaya. Di langit tertawa terbahak-bahak, memegang kapak perang roda angin, mundur ke belakang, menghalangi dengan kapak, dan melawan tombak Xiao Yao. Suara logam yang renyah terdengar, dan momentum besar mengguncang Xiao Yao kembali. Nintendo melangkah maju, dan tomahawk kapak angin menyalakan bilah ringan dan memotongnya. 2 wakil kepala resimen tentara bayaran Sanming mengambil keuntungan dari ketidakstabilan Xiao Yao dan memimpin, dengan palu cerah dan pedang emas menyapu, membuat bayangan kematian di kepala Xiao Yao. Wajah Xiao Yao berubah drastis, dan penurunan kekuatannya membuatnya sangat tidak mampu menghadapi 3 kaisar bintang 4 yang terlambat. Saat ini, Xiao Yao menemukan masalah yang lebih fatal. Keringat dingin yang menetes dari wajahnya menembus dengan liar. Emosi putus asa terungkap. Ternyata Xiao Yao menemukan bahwa dalam keadaan keterampilan berlari, kekuatannya semakin menurun, dan semangat juangnya sering tidak stabil, yang hampir tidak dapat mempertahankan alam bintang 4. Tampaknya tidak diragukan lagi kematian hari ini, Xiao Yao tersenyum pahit. Xiao Yao mengambil keputusan dan tidak lagi menyimpannya. Ketika pedang-pedang datang, Xiao Yao marah dan bergegas ke mahkota, melompat ke langit, teknik bertarung tingkat lanjut, rahasia 9 senjata, yang sudah lama tidak dilakukan, dibawa keluar, dan tren sungai yang sedang bergulir. Serangan itu secara bersamaan menyapu ketiga pria di langit. Meski kekuatan Xiao Yao tidak sebaik sebelumnya, pengalaman musuh masih ada. Di bawah amarah, 3 orang di langit tidak berani memandang rendah. Langit penuh dengan semangat juang, dan kekuatan bintang 4 yang terlambat meledak. Keterampilan tempur menengah Italia, 1000 tentara hancur, melambai, seperti 1000 tentara berbaris maju. Bilah cahaya dengan ketinggian beberapa meter keluar, dan gunung menghalangi gunung, dan sungai menghalangi sungai. Meskipun kepribadian Mingtian tercela, tidak dapat disangkal bahwa sebagai pemimpin dari Warming Mercenary Regiment, ia memang memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. Keterampilan tempur keluar dan ditekan dengan kekuatan absolut, yang membuat Xiao Yao pusaran angin kapak berayun di angin dan hujan. 2 wakil kepala resimen tentara bayaran Sanming juga mengikuti dari dekat, membayangi seperti awan dan menjadi listrik. Senjata itu menyilaukan dengan kilatan cahaya yang menyilaukan ke arah Xiao Yao, di mana pedang itu mendekat dan membungkus semua retret Xiao Yao. Meskipun tingkat keterampilan bertarung Xiao Yao tinggi, dia tidak berdaya dan lemah. Perbedaannya terlalu besar, tetapi dia hanya bertarung beberapa ronde, kalah. Pada saat ini, Xiao Yan menghela nafas di atap, dan tiba-tiba, sensasi sensorik darah yang menghilang sekali lagi menjadi semakin intens. Dalam pertempuran, karena pelepasan semangat juang, fluktuasi pembuluh darah juga akan meningkat. Keduanya tidak berjauhan, dan Xiao Yan secara alami merasakannya. Xiao Yan Biao berdiri dan melihat ke arah Xiao Yao dengan sedikit keraguan, hatinya tiba-tiba menimbulkan firasat buruk. Terlambat untuk mengadakan tim, Xiao Yan menyingkat pesan ke Le Xiaolong,
Biarkan Le Xiaolong segera memanggil tangan untuk datang, dia segera merentangkan tulang dan sayapnya, meluncurkan guntur yang menggelegar, dan dengan cepat menyapu ke arah lokasi Xiao Yao. Saat ini, pertempuran Xiao Yao hampir berakhir. Saya melihat pistol Xiao Yao terlepas dari tangannya, tubuhnya terluka, darah menembus pakaiannya, dan dia jatuh ke tanah. Ketika dia berbalik, Xiao Yao baru saja menghindari pedang emas itu, dan dia dicemuh di kaki langit. Dia mencibir, dan kapak angin membawa suara guntur dan guntur ke Xiao Yao. Tubuh Xiao Yao tidak stabil, lengannya lepas kendali, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tomahawk mendekat, dan hembusan angin menimbulkan noda darah di leher Xiao Yao. Xiao Yao putus asa dan menutup matanya dengan putus asa, menunggu kematian datang. Adegan ini kebetulan jatuh ke mata Xiao Yan. Dengan kekuatan induksi tekanan darah, Xiao Yan dapat yakin bahwa lelaki tua itu adalah orang dari keluarga Xiao. Dalam kegelisahan, Xiao Yanli memenuhi langit dengan penguasa kuno, memutar pinggangnya, dan berbalik. Otak belakang. Penguasa kuno Tianhuo tidak membidik pendorong roda angin yang akan jatuh. Karena Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatan keduanya, bahkan jika dia memukul kapaknya, itu tidak berguna, jadi dia datang untuk menyelamatkan Wei. Saat ini, kita bisa melihat pengalaman tempur Xiao Yan. Bagian belakang ledakan otak datang, dan langit terpaksa menghindar, dan dengan cepat berbalik untuk menghindar, Tomahawk secara horizontal, dan api langit terbang miring ke udara. Xiao Yan mengambil kesempatan itu, 3.000 guntur dilemparkan secara ekstrim, dan guntur terdengar, meninggalkan gambar sisa di tempatnya. Sosok itu sudah muncul di sebelah Xiao Yao, Huang Quan dengan tangan kirinya dan telapak tangan Huang Quan dengan tangan kanannya. Wakil kepala. Xiao Yao merasakan kekuatan garis keturunan, matanya terbuka, dan pisau serta palu baru saja terlihat. Xiao Yao belum terlambat, dia mengambil foto dengan kedua telapak tangannya, menarik Xiao Yan kembali. Boom, berlari keras, penduduk Xiao Yan dan Xiao Yao menyemprotkan darah, tubuh mereka terbang puluhan kaki. Apakah ada tentara? Mereka bertiga tercengang, hati mereka tegang, dan kemudian mereka dapat dengan jelas melihat bahwa hanya ada satu orang, dan mereka masih seorang pemuda yang dilatih oleh Kaisar Dousan dan menetap di tempat. Kupikir siapa itu? Ternyata anak yang menyusu. Pak Tua, aku tidak menyangka hanya anak kecil yang mengisap susu untuk menyelamatkanmu, hahaha. Dia tersenyum liar, dan mengambil penguasa kuno api langit yang jatuh dari udara. Yah, meskipun bocah ini diperbaiki sebagai sampah, senjatanya cukup bagus, dan bisa dijual dengan harga bagus. Beberapa orang di Mingtian memandangi penguasa kuno Tianhuo, dan mata mereka serakah. Dengan Kaisar Bintang 4 tentu saja, tidak mungkin untuk memiliki senjata yang luar biasa. Nak, demi senjatamu, aku akan meninggalkanmu mayat. Yi Bocheng, kamu tidak seberuntung itu, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu bahagia. Ming Tianhe membuka mulutnya, mendekat perlahan, dan memandang mereka seolah sedang merawat kelinci yang disembelih. Yi Bocheng. Orang yang dia selamatkan ternyata adalah orang yang dia cari? Xiao Yan tercengang, melihat lelaki tua tak tahu malu di sekitarnya, merasakan fluktuasi tekanan darah yang kuat dari tubuh lelaki tua itu. Dia tidak menanggapi sejenak. Nak, apakah kamu dari kelompok etnis Xiao? Cepat dan pergi, aku melindungimu. Xiao Yao berjuang untuk berdiri dan berdiri di depan Xiao Yan. Kata-katanya telah mengkhianati identitasnya. Xiao Yan memutuskan bahwa lelaki tua itu pasti adalah kelompok etnis Xiao. Yi Bocheng hanyalah nama samaran. Selama aku Xiao Yan, tidak ada yang bisa menyakiti orang Xiao. Xiao Yan berdiri, dengan sopan memalingkan Xiao Yao dan berdiri di depan. Giliran Xiao Yao kali ini. Kapan orang Xiao keluar dengan anak yang sombong, dengan nada, mereka berani mengikatkan keselamatan orang Xiao hanya padanya. Yang paling membuat Xiao Yao menangis dan tertawa adalah bahwa anak ini hanyalah hal sepele.
Pertempuran awal Samsung. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan diri anak ini berasal. Xiao Yao bergumam dengan suara rendah, lalu minum dengan marah. Anakmu akan segera meninggalkanku, jadi aku tidak akan bengkok di sini. Aku baru saja mengatakan bahwa ketika aku menjadi Xiao Yan, tidak ada yang bisa menyentuh orang-orang Xiao. Xiao Yan bersikeras. Kamu. Xiao Yao hampir pingsan. Bocah ini bukanlah kesombongan biasa, dan keras kepala, seolah-olah dia adalah santo pelindung rakyat Xiao. Nyatanya, semakin banyak Xiao Yan melakukannya, semakin kuat apresiasi di mata Xiao Yao, semakin enggan Xiao Yan, junior yang sangat antusias, karena dia adalah anggota dari orang-orang Xiao, melangkah maju, dan tidak peduli dengan kekuatan pihak lain. Itu menggerakkan hati Xiao Yao untuk sementara waktu, dan dia sangat senang. Nak, dengarkan aku akan memerintahkanmu atas nama kepala klan Xiao. Segera pergi, ragu-ragu sebentar, peraturan disipliner. Xiao Yao tidak bisa mengungkapkan identitasnya, melihat pihak lain mendekat selangkah demi selangkah, mengirim pesan ke Xiao Yan. Apa? Patriark orang Xiao? Leluhur Xiao Yao. Prestasi Yibo adalah Xiao Yao, Xiao Yao adalah Yibo Cheng. Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran dia merasakan fluktuasi darah sebelum memasuki kedai minuman. Setelah masuk, dia tidak melihat orang Xiao atau Yibo Cheng yang dia cari. Dua orang asli adalah orang yang sama. Sekarang aku tahu itu adalah Xiao Yao, Xiao Yan, bahkan lebih mustahil bagi Xiao Yan untuk mundur. Leluhur, orang-orang Xiao menantikan kepulanganmu, kamu tidak bisa baik-baik saja. Xiao Yan melangkah maju, mengabaikan perintah Xiao Yao. Apakah kalian berdua mati lemas? Ibu mertua, biarkan saya mengirim Anda ke jalan bersama, dan berbicara di jalan Huangquan. Beberapa orang di Mingtian tampak tidak sabar, dan lengan mereka membawa cahaya, tetapi juga membawa panggilan kematian. Jangan bergerak, aku bisa melakukannya. Xiao Yao hendak melangkah maju, suara Xiao Yan menghentikannya, tetapi Xiao Yao tidak mengerti apa yang bisa dilakukan oleh Kaisar Samsung awal terhadap 3 mendiang Kaisar Bintang 4, tapi Xiao Yao tidak bisa mengatakan alasannya. Dia memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan pada Xiao Yan. Dia merasa Xiao Yan benar-benar bisa melakukannya. Di mata Xiao Yao yang ragu dan penuh harap, Xiao Yan tampak dingin, sidik jarinya berubah, roh darah diaktifkan, kekuatan jiwa menyapu dunia, awan tebal, ruangnya sangat keras, dan riak getaran bergabung. Menjadi bentuk yang besar dan tak terlihat gambar. Berbeda dengan dulu, kali ini kekuatan jiwa dicampur dengan energi khusus. Xiao Yan sangat gembira bahwa roh darah benar-benar dapat mengubah kekuatan jiwa menjadi jenis energi khusus, sangat meningkatkan kekuatan serangan jiwa. Meski energi khusus ini masih langka sekarang, itu juga sangat meningkatkan kepercayaan diri Xiao Yan. Sosok itu perlahan menundukkan kepalanya, matanya yang acuh tak acuh terkunci pada 3 orang di langit, suku kata dengan suasana kuno, menunjukkan nyanyiannya. Gelombang suara yang hampir merusak menyerbu masuk, dan menyapu ruang ini seperti badai. Semuanya, di bawah pengaruh gelombang suara, hancur berkeping-keping. Tanpa diduga, roh darah itu begitu kuat sehingga memang merupakan ordo semi suci. Dalam ekstasi Xiao Yan dan keterkejutan Xiao Yao, ketiga pria di surga menanggung beban terberat, seolah-olah otak mereka tersapu oleh badai dan dibiarkan kosong. Mereka bertiga diam di tempat sejenak, dan aksi melambaikan tangan mereka. Lengan tetap di udara. Meski hanya beberapa detik, itu sudah cukup. Xiao Yan menyeret Xiao Yao, yang belum kembali kepada Tuhan, untuk mundur menuju kota Gintama. Mereka bertiga pulih seketika. Kekuatan awal Xiao Yan dalam pertarungan melawan Kaisar secara alami tidak terlalu menyakiti mereka. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa di alam almarhum Kaisar, kekuatannya terlalu besar, yang hanya bisa menunda sesaat. Nak, aku akan membunuhmu. Pikiran seakan ditusuk dengan 1000 jarum. Meski tidak terluka, sengatnya melekat,
dan langit penuh dengan amarah dan tawa. 3 kaisar terlambat bintang 4 ditanam di kaisar awal Samsung yang membuat mereka merasa tidak nyaman. 3 langit dikejar, mulut Xiao Yao masih terbuka, dan dia tidak bereaksi dari keterkejutan tadi. Apakah kamu bermimpi? Kapan suku Xiao saya menghasilkan anak yang begitu kuat, dan dengan kekuatan kaisar awal Samsung, dia benar-benar memukul mundur 3 kaisar bintang 4 yang terlambat. Xiao Yao diseret oleh Xiao Yan, tadi adegan itu masih jelas. Keduanya terluka parah dan kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada ketiganya di langit. Dalam hitungan detik, mereka tertangkap. Nak, ayo mati! Ming Tian tidak lagi memberi Xiao Yan kesempatan, tomahawk melambai lurus dan mengunci keduanya. Nafas yang baik, siapa yang berani menggerakkan Xiao Xiao untuk mencoba? Pada saat serangan sengit itu, 5 sosok jatuh dari langit, dan tinju Xiao Xiao meledak, dan kapak surgawi berguling kembali dengan tubuhnya. Xiao Yao mendongak dan melihat 5 sosok Le Xiaolong, Xiao San, Nan Erming, Purple Shadow, dan Storm berdiri di udara. Nafas yang kuat menyapu udara, dan dia tidak bisa bernapas. Aku akan menunggu bajingan itu datang terlambat, tolong Xiao Xiao untuk menghukum. Mereka berlima berkata serempak, dan berdiri untuk melindungi Xiao Yan dan keduanya. Pernyataan ini tidak kurang dari petir yang cerah, yang mengejutkan Xiao Yao. Apakah saya benar? Kelima ini berada di bawah kendali anak ini di klan? Bagaimana ini mungkin? Xiao Yao merasa sarafnya mengalami hubungan pendek hari ini, dan dia tidak bisa berbalik, menatap kosong ke semua orang. 3 orang di langit yang terbang dari Zhenfei sangat ketakutan sehingga mereka sangat ketakutan. Saya tidak menyangka bahwa anak bertenaga rendah ini memiliki begitu banyak bawahan yang sangat kuat. 3 kaki langit bergetar dan kaki mereka tidak stabil. Setelah 8 tahun cetakan, bagaimana bisa memprovokasi sekelompok orang seperti itu, tetapi hari ini menendang pelat besi. Tidak apa-apa, aku mendapat sedikit luka. Xiao Yan tidak menyalahkan Le Xiaolong dan lainnya. Tiba-tiba, waktunya singkat, Le Xiaolong dan yang lainnya tiba dengan kecepatan tercepat, dan tidak ada yang salah. Xiao Yan berdiri dan mengeluarkan segenggam ramuan dari nafsu makan. Ki darah apa, King Lingyi, dijejalkan ke dalam mulut seperti kacang, dan segera melahirkan kehidupan kembali. Xiao Yan mengambil banyak dan menyerahkannya pada Xiao Yao. Xiao Yao bodoh. Apakah ada ramuan ajaib seperti itu? Dia baru saja terluka parah, dan sekarang sepertinya dia tidak bisa melihat luka apapun. Yang lebih mengejutkannya adalah ramuan yang berharga ini tidak menghargainya sama sekali. Merawat obat mujarab dengan hati-hati, Xiao Yao enggan untuk boros seperti Xiao Yan. Dia mengambil beberapa ke dalam mulutnya dan mengambil sebotol cairan Qingling. Seketika, arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Kecepatan pulih, leluhur, kamu lepaskan makan, aku punya banyak barang ini. Kata-kata Xiao Yan tiba-tiba membuat Xiao Yao pingsan. Berapa banyak dari hal-hal ini yang saya miliki? Apa itu tadi? Xiao Yao benar-benar dikejutkan oleh serangkaian kejadian di hadapannya, menatap kosong pada Xiao Yan dan yang lainnya. Di masa-masa awal Samsung Douji, ada jiwa yang dapat mengusir Kaisar Bintang 4. Pada hari-hari awal Samsung Douji, ia memiliki sekelompok bawahan yang kuat. Di masa-masa awal Samsung Douji, ia memiliki modal untuk memakan ramuan terbaik seperti kacang. Apakah ini suku Xiao-Xiao-nya? Kapan orang Xiao memiliki warisan yang begitu kuat? Dalam beberapa tahun terakhir ketika saya meninggalkan kewarganegaraan Xiao, perubahan mengejutkan apa yang terjadi pada kewarganegaraan Xiao. Xiao Yao kehilangan akal sehatnya. Xiao Yan menyelesaikan pengaturan napasnya dan menoleh untuk melihat orang-orang di Ming Tian dengan embun beku di matanya. 3 orang di langit merasakan mata pembunuh tim Xiao Yan, punggung mereka berduri, hati mereka hampir tergantung di tenggorokan, dan mereka membuka mulut. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Kemarahan ganas sudah lama hilang. Hati sedang berjuang dan tanpa belas kasihan.
Ketika kelima orang itu baru saja tiba, mereka tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi sebelum mereka menggerakkan kaki, mereka dipelototi oleh pria bermata hijau seperti ular di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya membeku dengan dingin. Melihat 5 kaisar bintang 5 yang bertarung satu sama lain, mereka bertiga merasa malu dan harus tetap di tempat, dan melarikan diri menjadi harapan yang tidak dapat dicapai. Mohon ampun? Ming Tian tidak memikirkannya, tapi Yi Bocheng dan Xiao Xiao hampir mati di bawah pedang bangsanya sendiri. Ini adalah musuh hidup dan mati, dan tidak ada ruang untuk mundur. Harta benda? Ming Tian sendiri tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia memiliki sekelompok kerajaan bintang 5 yang memakan ramuan terbaik sebagai manisan. Apakah kamu memecahkannya sendiri? Atau haruskah kita melakukannya? Kata-kata dingin Xiao Yan menyela pemikiran Ming Tian. Mata beberapa orang di Le Xiaolong sudah terbakar dengan kobaran api, dan kemarahan mereka tak tertahankan. Di bawah pengawasan beberapa dari mereka, Xiao Yan dikejar dan dibunuh, hampir secara tragis. Jika Xiao Yan membuat kesalahan, dan belum lagi bahwa akta darah terkait dengan hidup dan mati, perlindungan Tuhan yang tidak efektif saja akan membuat beberapa orang hidup tanpa malu di dunia. Begitu mereka memikirkannya, mereka menumpahkan semua amarah mereka pada 3 orang di langit. Di bawah pengawasan semua orang, bagaimanapun juga, itu adalah asal-muasal yang putus asa. Dia mendongak dan sepertinya mengambil keputusan. Karena tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia selalu mati. Lebih baik berjuang keras, bahkan mungkin ada secercah harapan. Seperti binatang buas yang terluka, Hei Tian meraung dan mengeluarkan tomahawknya dan bergegas, matanya merah karena darah. 2 wakil komandan resimen tentara bayaran Sanming juga orang-orang yang menjilat darah dari ujung pisau, saling menatap, gemetar dengan kaki gemetar, dan bergegas maju dengan berani. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki sedikit keberanian. Nan Erming biasanya berbicara, dan saat ini, kata-kata yang dingin dan menggigit seperti menuangkan air es ke dalam hati di musim dingin, yang menyebabkan perang dingin di antara penonton. Api gila beberapa orang memusnahkan banyak. Xiao Xiao melangkah maju, kedua tinju bertabrakan, sarung tangan emas gelap membunyikan suara besi emas, hantu harimau putih besar muncul, meraung gelombang suara yang berat, bertabrakan dengan 3 pria di langit. Hanya mendengarkan ledakan di sana terdengar suara keras, dan orang-orang Ming Tian terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Di sepanjang jalan pohon-pohon patah, batu-batu patah, dahan dan daun beterbangan, dan salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam tanah. Jarak, dalam satu pukulan, celah kekuatan benar-benar menghancurkan tekad ketiga pria di langit untuk bertarung. Kedua wakil kepala berjuang untuk bangun, bayang-bayang kematian menangkap hati mereka, dan kaki mereka tidak lagi mendengarkan, dan mereka berlutut, berulang kali menggaruk kepalanya dan memohon belas kasihan. Jika kamu berani menyakiti tuanku, akan sulit untuk mengorbankan kematianmu. Lonceng perak terdengar seperti sosok mungil dan halus muncul di depan kedua wakil kepala. Mereka tidak disambut dengan pengampunan tetapi tidak ada habisnya. Badai pedang. Pedang adalah ribuan bayangan, menari lingkaran cahaya, di mana darah berguling, darah yang retak berceceran, berteriak berulang kali, dan perlahan-lahan menjadi sunyi. Ming Tian, yang diserang pertama kali oleh Xiao Xiao, baru saja menarik kepalanya keluar dari tanah, dan pandangan jauh mulai terlihat, dan dia ketakutan, dan pikirannya bergema, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tercepat. Dia putar kepalamu dan lari. Tapi sudah terlambat. Sesosok hijau berdiri di depan langit, dan sekuntum bunga yang begitu hijau dan menyesakkan bermekaran di depan langit. Langit segera ditarik ke dalam bunga dan berubah menjadi kolam dalam teriakan. Nanah, mata yang mempesona pada festival pertengahan musim gugur, Maha Guru juga telah menulis banyak waktu. Meskipun pembaruan Maha Guru sangat sibuk, saya yakin setiap orang jelas dalam hal kualitas. Terakhir, saya ingin mengucapkan, selamat festival pertengahan musim gugur, Yinyue tanpa batas, penuh hati.
Di depan kekuatan absolut, pertempuran berakhir dengan cepat. Lei Xiaolong dan yang lainnya mencuri senjata mereka dan tertinggal di belakang Xiao Yan. Leluhur, ayo pergi ke bar. Xiao Yan menoleh untuk melihat Xiao Yao yang tertegun dan berkata, kebencian telah berakhir, kebencian telah diselesaikan, dan di bawah cahaya bulan, punggung Xiao Yao sedikit membungkuk, dan ada sedikit kepahitan. Dia tidak ingat sudah berapa lama dia tidak mulai berdebat dengan siapapun sejak kekuatannya berkurang. Saya tidak berharap untuk bertemu orang-orang untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam situasi yang memalukan, saya akhirnya diselamatkan oleh keturunan saya sendiri. Hati Xiao Yao seperti menjungkir balikan botol whey, semuanya asam, manis, pahit, dan asin. Ada harapan kebangkitan orang Xiao, jangkrik di sungai Yangtze setelah ombak, dan serigala yang pernah menjadi yang terkuat di antara orang Xiao. Menatap Xiao Yan dengan ekspresi dan antisipasi yang tulus, Xiao Yao tidak tahan untuk menolak, mengangguk, dan punggung beberapa orang secara bertahap menghilang di pinggiran Gintama. Saat itu larut malam, dan vokal pub memudar. Hanya lampu redup yang tersisa, dan roh yang lemah memenuhi ruang kecil itu. Itu masih meja kecil di sudut tempat Xiao Yan pertama kali melihat pintu. Xiao Yan duduk dengan santai. Menunggu untuk diperintahkan, orang-orang pintar telah mencium bau darah kental semua orang, dan dengan cepat membagikan beberapa pot anggur yang enak dan beberapa lauk pauk, dan mengundurkan diri dengan hormat. Malam sangat sunyi, dan angin sepoi-sepoi dari waktu ke waktu melewati jendela kedai minuman, membawa semburan kenyamanan. Xiao Yan mengisi Xiao Yao dengan segelas anggur, dan berkata, Xiao Yan, keturunan dari kebangsaan Xiao, menghormati leluhurnya, dan menghormati pemimpinnya. Nada suaranya tulus dan penuh kegembiraan. Xiao Yao mengelus gelas di depan tangannya, menghela nafas berat. Pada tahun-tahun ini, hanya Qiong Yuyu dalam cawan ini yang menemaninya, dan hanya ketika dia mabuk dan melamun, dia dapat menemukan harga dirinya sendiri. Tapi sekarang saya merasa cangkir ini seberat 1 pon. Xiao Yao menarik napas dalam-dalam, mengangkat gelasnya, meminumnya, dan menghancurkannya ke tanah. 2 patriark, aku tidak pantas mendapatkannya. Depresi tahun-tahun depresi di hati Xiao Yao meludah, malu atas kesalahan Xiao. Kedua tangan terkepal tanpa sadar, bahu Xiao Yao sedikit bergetar, seolah kalimat ini membuatnya menghabiskan semua kekuatan fisik dan mentalnya, dan dia menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Xiao Yan melengkungkan tangannya lagi dengan segelas penuh anggur. Tidak peduli apa yang dialami patriark, kamu akan selalu menjadi patriark kami di hati rakyat Xiao. Setelah itu, segelas dituangkan ke tenggorokan, dan terasa panas, mengatakan tidak berasa bening. Xiao Yao melakukan perjalanan ke luar negeri, dan dia sangat kecewa karena dia tidak akan kembali. Dia pasti mengalami kesulitan yang tak terlukiskan. Dia pasti mengalami terlalu banyak penderitaan yang tidak bisa dia bayangkan. Xiao Yan kesal, tapi tidak bisa bertanya. Yah, Xiao Yao tidak kompeten dan tidak bisa memimpin orang Xiao menjadi kuat. Tidak layak menjadi patriark, tidak layak. Melihat Xiao Yao masih dekaden, Xiao Yan terdiam. Xiao Yao baru saja menuangkan anggur ke dalam gelas. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan memutuskan untuk menanyakan alasannya. Saya tidak tahu mengapa leluhur begitu terendah. Dapatkah Anda memberitahu alasannya dan melihat apakah Xiao Yan dapat membantu? Dia ingin mengatakan dekaden, tapi pikirkanlah, sedikit merasa salah, ubah menjadi rendah. Xiao Yao mendengar kata-kata itu, menatap Xiao Yan, mata mabuk Wei Yan berkedip karena ragu. Selama bertahun-tahun, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri dan mencari dokter terkenal di sungai dan danau, tetapi saya tidak menemukan apapun. Dengan anak laki-laki Anda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lihat lagi 5 petarung bintang 5 di samping Xiao Yan, tapi matanya menunjukkan cahaya harapan. Itu bukanlah harapan bahwa Xiao Yan dapat membantu, tetapi harapan yang kuat dari orang-orang Xiao. Akhirat itu mengerikan.
Xiao Yao mengangkat termos pinggul, minum beberapa teguk di mulut panci, dan menghela nafas lega, seolah-olah mencurahkan semua kepahitan dan ketidakberdayaan di hatinya. Kemudian, perlahan semuanya dikatakan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening. Mahal untuk kaisar, secara bertahap menurunkan kekuatannya, tidak pernah terdengar di daratan kaisar. Meskipun saya pernah mengalami ini ketika saya masih seorang petarung, pada saat itu saya terlalu lemah untuk dideteksi, dan hanya ada satu obat tua di dunia, jadi tidak ada kebetulan seperti itu. Setelah berpikir lama, tapi tidak ada petunjuk, ekspresi Xiao yang sedikit redup. Patriark tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Ini bukan kamu mau. Saya sudah lama tidak ke sini di daratan Cina. Banyak hal aneh yang belum dipahami. Saya harap Patriark akan memberi saya waktu dan selalu menemukan solusi. Jalan, hehe, aku perhatian. Xiao Yao tidak berharap Xiao Yan memiliki cara apapun, dia tersenyum dengan enggan, tetapi dia hanya mengatakan hal-hal menyedihkan yang belum pernah diceritakan kepada orang-orang selama bertahun-tahun, dan dia memberitahu orang-orangnya, suasana hati tiba-tiba sedikit rileks, tindakan meraih kendi jauh lebih elegan. Le Xiaolong melihat warnanya dan tahu bahwa Xiao Yao tidak percaya pada Xiao Yan, tapi kali ini dia harus mengandalkan Xiao Yao untuk menemukan Lingin. Xiao Yao adalah kepala klan Xiao. Oleh karena itu, saya dengan lembut memasukkan kalimat, pimpinan Xiao, Anda dapat yakin bahwa dengan jaringan Xiao Xiao saat ini, seharusnya tidak sulit untuk menanyakan tentang penyakit ini. Selain itu, Xiao Xiao sendiri sudah menjadi apoteker kelas 5 kaisar. Ada harapan besar. Apa? Xiao Yan adalah apoteker 5 kelas kaisar Sipin? Xiao Yao benar-benar ketakutan kali ini. Tidak heran serangan jiwa Xiao Yan begitu kuat di luar kota Gintama. Ternyata apoteker Wupin. Tunggu, berapa lama Xiao Yan datang ke daratan? Tapi 5 tahun? Xiao Yao memandang Xiao Yan, bersemangat, dan menjabat tangannya. Prestasi seperti itu, bakat seperti itu, kasihanilah orang-orang Xiao saya. Masa depan cerah rakyat Xiao seperti gulungan gambar yang terbentang di depan mata Xiao Yao. Mata Xiao Yao penuh kebahagiaan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, mereka benar-benar bahagia. Orang-orang Xiao bangga dengan hari ini, belum lagi kekuatan mereka mundur. Bahkan jika ini adalah akhirnya, mereka juga tersenyum Jiu Quan, belum lagi Xiao Yan, sebagai apoteker pemurnian 5 tingkat kaisar, berharap kekuatannya akan dipulihkan, dan itu adalah kebahagiaan ganda. Selama bertahun-tahun, hati yang tertutup telah terbuka sepenuhnya, Xiao Yao dan Xiao Yan dan yang lainnya harus mabuk. Bagaimana kabar orang-orang Xiao? Setelah melakukan 2 mangkuk, Xiao Yao bertanya dengan cemas. Saya ingin bertanya dari awal, tetapi saya malu karena sulit mengatakannya. Xiao Yan membeku, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sekarang sang patriark sangat bahagia. Beberapa masalah yang terjadi pada orang-orang Xiao di masa lalu seharusnya tidak memberitahu Xiao Yao. Xiao Yan sangat malu, dan khawatir Xiao Yao semakin disalahkan. Nyatanya, Xiao Yao melihat pasukan Xiao Yan dan tahu bahwa keluarga Xiao sekarang baik-baik saja. Tapi sekarang ketika wajah Xiao yang sedikit berubah, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya, dan dengan cepat bertanya, apakah ada bahaya bagi orang-orang Xiao?